Baik, kembali dalam episode jelajah Ottoman, jelajah jejak Ottoman 1453. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana jatuhnya Palestina, Masjid Al-Aqsa ke tangan kaum Romawi dan kemudian keluh kesah mereka terhadap kepemimpinan Romawi pada waktu itu, dan kemudian Imam Ghazali dengan semua istilahnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat Palestina pada waktu itu. Setelah itu Ustaz, apa yang terjadi? Ya, berawal dari kepulangan Imam Ghazali tadi ke kampung halamannya, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, lalu beliau mengajar murid-muridnya di sana, hingga akhirnya di sini sebenarnya sedikit demi sedikit Imam Ghazali ini ingin memperbaiki keadaan umatnya sedang terpuruk saat itu, Ustaz. Ya, Beliau sudah kehilangan giroh jihadnya itu. Betul. Hingga akhirnya ketika beliau wafat, murid-murid dari Imam Ghazali ini terus menjadikan kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai kurikulum di semua madrasah Islamiyah yang berada di wilayah kekhilafahan Islamiyah ketika itu. Orang yang paling berjasa sekali sebenarnya kalau kita telusuri dalam menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin ini, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering kita sebut di Indonesia ketika kita tawassul. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Al-Ghazali karena beliau sempat belajar dengan muridnya Imam Ghazali. Jadi sanad keilmuannya itu sampai ke beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beliau merintis, kalau di Indonesia mungkin semacam pesantren ya. Di situ beliau mendidik, betul, semacam dergah kalau bahasa Turkinya, dergah. Jadi beliau mendirikan pesantren atau dergah tadi, beliau mendidik orang-orang untuk kembali menjalankan syariat yang benar itu seperti apa. Jadi murid-murid beliau itu sebenarnya bukan hanya orang awam, Ustaz. Murid beliau ini bahkan sultan-sultan, bahkan pejabat-pejabat, tentara-tentara yang waktu itu karena beliau posisinya ada di Mosul. Jadi ada suatu kesultanan kecil yang masih di bawah Kesultanan Seljuk yang bernama dinasti Zankiyah atau Kesultanan Zankiyah yang waktu itu dipimpin oleh Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki ini termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi murid beliau ini memang tidak hanya orang awam, banyak dari pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin ketika itu yang memang berguru pada beliau dengan manhaj atau kitab yang diajarkan, salah satunya kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali tadi. Ketika Imaduddin Zanki wafat, diteruskan oleh anaknya Nuruddin Zanki. Ketika itu kepemimpinan dinasti Zankiyah itu berada di Mosul. Nah, Imaduddin Zanki punya dua anak, namanya yang satu Saifuddin Ghazi, yang kedua Nuruddin Mahmud Zanki. Nah, yang Nuruddin Mahmud Zanki ini beliaulah yang menjadi mentor atau guru dalam guru dan sekaligus role model bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Karena ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi adalah termasuk dari tentara beliau. Jadi di Kesultanan Zanki ini Seljuk Zankiyah, dinasti Zankiyah. Ya. Jadi ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Najmuddin Ayyub dan pamannya yaitu bernama Asaduddin Syirkuh. Mereka berdua bekerja di dinasti Zankiyah sebagai pejabat di situ, sebagai tentara di situ, sebagai panglima lah. Nah, ketika masa remajanya Salahuddin Al-Ayyubi, beliau juga ikut dengan ayahnya dan pamannya untuk mengabdi di dinasti Zankiyah. Hingga pada akhirnya ada satu peristiwa, momen yang menyebabkan bahwasanya Asaduddin Syirkuh, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri dikirim oleh Sultan Nuruddin Zanki ketika itu untuk mendamaikan perang antara dinasti Fatimiyah dengan saudaranya yang Safawiyah yang berada di Iran. Dan dinasti Fatimiyah ini berada di Kairo. Jadi Sultan Nuruddin Zanki mengirim Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir untuk mendamaikan itu. Dan pertempuran di sana berhasil diselesaikan dan dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya Asaduddin Syirkuh. Hingga akhirnya Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi pejabat. Ketika itu pamannya diangkat sebagai wakil perdana menteri dari Khilafah Fatimiyah.
khilafah Fatimiyah itu khilafah Syiah, Ustaz. Syiah Mamluk. Mamluk. Sebelum Mamluk. Oh, sebelum Mamluk. Sebelum Mamluk. Yang Jadi dan itu yang ada di Kairo itu. iya, di- jadi di- sebelum di Mamluk Mesir, ya. ada itu tadinya tandingan dari khilafah Abbasiyah itu khilafah Fatimiyah. Fatimiyah. Mereka mengeklaim diri mereka sebagai khalifah juga. Tapi Jadi sebenarnya ada- bukan khalifah mereka. Ada khalifah Abbasiyah. ada khalifah yang mengaku Mengaku-ngaku sebagai khalifah juga, namun aliran mereka Syiah. Syiah. Oke. Nah. Dan itu pusatnya pada waktu itu Di Kairo. Oke. Ketika itu bayangkan, Salahuddin berhasil memenangkan pertempuran itu Ya. dan kemudian menempat di Kairo. ya, Makanya nggak heran kalau di Kairo itu ada benteng Salahuddin. Betul. Kali seperti itu ya. Ada Ustaz, ya? qal'ah. Ada Betul. qal'ah, ya. ya, jadi ketika Asaduddin Sirku dan Salahuddin Al-Ayyubi ini memenangkan perang tersebut, mereka akhirnya pamannya ini tadi diangkat sebagai perdana menterinya. Kalau di dinasti Fatimiyah, Ustaz, namanya perdana menteri itu jabatannya melebihi khalifah sebenarnya. Oh, dia punya apa istilahnya? Wewenang punya lebih kekuatan, tinggi daripada wewenang. khalifah. Oke. Jadi bayangkan seorang perdana menteri yang Sunni Aha. berada di tengah-tengah wilayah di Syiah. tengah-tengah Syiah. Ya, ya, Ini ya. sangat menarik sebenarnya. Ya, ya. Lalu tidak lama sayangnya pamannya ini meninggal, hanya kurang lebih kalau nggak salah sekitar 2 tahun saat pamannya ini diangkat sebagai perdana menteri lalu meninggal, dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menggantikan pamannya Pamannya. tersebut. Padahal umurnya waktu itu masih muda. Oh. Dengan alasan apa Khalifah Fatimiyah ini mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai perdana menteri? Karena menurut dia ini masih muda, gampang diatur gitu saat tadinya. Oke, artinya Tapi ada apa? Ada intrik-intrik Iya, gitu betul. sebetulnya. Ada Maksudnya sesuatu. sebenarnya jelek gitu loh. Iya, iya, Biar iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Tapi justru Ternyata- Allah menakdirkan Salahuddin justru lah yang mengatur dinasti Fatimiyah Pada ketika waktu itu. Oke, oke. Hingga akhirnya khalifah yang setelahnya itu wafat lalu digantikan oleh khalifah Fatimiyah Fatimiyah. yang sesudahnya, yang akhirnya malah mengkhianati Salahuddin. Aha. Lalu Salahuddin meminta bantuan ke Nuruddin Zanki di Mosul. Di Mosul, ya. Terjadi perang hingga akhirnya Fatimiyah habis. Habis. Riwayat. Jadi artinya disitulah berakhirnya dinasti Fatimiyah Betul. di Mesir. Yang sebetulnya tanda kutip sebetulnya dia adalah mungkin tandingan dari dinasti Ya. Abbasiyah. Namun sebelum Fatimiyah runtuh itu saat, jadi ada cerita juga dari beberapa buku sejarah yang saya baca. Bahwasanya ketika itu Nuruddin Zanki mengirim surat kepada Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan agar sholat ketika sholat jamaah, selesai sholat jamaah dan setiap khutbah Jumat itu selalu disebut khalifah dari khalifah Abbasiyah. Abbasiyah. Namun wow. ketika itu Salahuddin masih berpikir Nuruddin Zanki berada di Mosul, dia tidak tahu keadaan di Kairo ketika itu seperti apa. Perdana Itu Menteri yang Sunni, cerdasnya iya, Salahuddin dalam Perdana Menteri yang membangun Sunni komunikasi. di wilayah Syiah. Iya, betul. Dia berpikir tidak bisa langsung terang-terangan langsung merubah itu semua. Ini sebenarnya termasuk sunatullah juga. Iya, iya, Kalau iya, kita flashback lagi ke zaman Rasul, Ustaz. iya, iya, Nabi Muhammad ketika diutus menjadi nabi, iya. ketika disampaikan wahyu bahwasanya beliau sebagai Rasul dan Nabi, apakah beliau langsung menghancurkan Ka'bah di Mekah? Betul, betul, betul. Tentu tidak kan? Iya, iya. Perlu waktu, bahkan di Mekah itu 13 tahun. Lalu di Madinah 10 tahun. Butuh waktu 23 tahun sampai akhirnya Fathu Makkah. Beliau baru berani iya. terang-terangan untuk menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan patung-patung berhala yang di depan Ka'bah. Nah, ini beliau belajar dari situ. Iya, Beliau belajar dari sejarah bahwasanya kita tidak bisa merubah suatu kaum itu langsung semudah merubah telapak tangan, membalikan telapak tangan. Iya, iya, Jadi iya. beliau pelan-pelan Artinya Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu berdakwah untuk menguatkan dinasti Abbasiyah mengikuti culture yang ada di Betul. Mesir pada waktu Betul. itu. Nah, kenapa akhirnya rakyat rakyat Mesir ketika Atau itu rakyat Syiah pada rakyat waktu Syiah itu Mesir yang ketika itu kemudian cinta malah kepada- lebih mencintai Salahuddin ketimbang Khalifah Fatimiyah ketika itu, karena memang Salahuddin berhasil mengambil hati masyarakat ketika itu, betul. hingga akhirnya Fatimiyah ini direbut tanpa perang, Ustaz. Ya. Tanpa perang sama sekali, tanpa darah, hanya intriknya hanya penguasa dengan penguasa saja, Iya. tidak melibatkan tentara dan masyarakat sama sekali, Ya. karena saking cintanya masyarakat Mesir ketika itu terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dari pendekatan culture itulah kemudian Salahuddin menjadi
pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya, terutama yang tadinya mereka ini adalah Syiah, dan kemudian mungkin dari situlah kemudian cikal bakal untuk membangun pasukan atau bagaimana? Ya, setelah itu karena Fatimiyah sudah runtuh, akhirnya yang berdiri ketika itu dinasti Ayyubiyah, Ustaz. Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Betul, karena diambil dari marga beliau Al-Ayyubiyah, karena bapaknya bernama siapa tadi? Najmuddin Ayyub. Ya. Ketika dinasti Ayyubiyah ini sudah mulai besar, kembali lagi ada intrik di situ, Ustaz. Khalifah-khalifah, maaf, sultan-sultan setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak sehebat dan tidak memegang teguh syariat Islam kembali. Jadi sebenarnya setiap dinasti itu ada saatnya Pasti dia ada bangkit, masa, ya, saatnya naik, lalu saatnya turun, Ustaz. Nah, ketika turun ini akhirnya tidak ada penerus dari dinasti Ayyubiyah yang akhirnya ditutup oleh dinasti Mamluk. Jadi dinasti Mamluk itu tadinya tentara bayarannya Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka juga orang-orang Turki, mungkin disebutnya budak ya, tapi budak di sini bukan budak pekerja kasar. Mereka budak yang lebih digunakan untuk berperang. Karena orang-orang Turki itu terkenal sebagai sudah ada orang Turki pada waktu. Ya, ketika sudah ada dari dinasti Mamluk itu tadi. Teman-teman, kita sekarang sudah memasuki waktu Isya, kita akan jeda sejenak ya. Alhamdulillah, kembali ke sejarah jelajah jejak Ottoman 1453 dari Sultan Ahmad Square. Setelah kita mendengarkan tadi azan Isya, kita akan lanjut kembali tentang sejarah peradaban Islam ini. Baik Ustaz, tadi terakhir kita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menguasai Mesir yang di situ adalah mayoritasnya penganut Syiah, dan Salahuddin berhasil untuk mengambil hati pengikut Syiah ini. Nah, yang menarik ini kan di sejarah itu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itulah yang kemudian menaklukkan merebut kembali Al-Aqsa, Quds ya, dari genggaman tentara Kekaisaran Romawi. Itu bagaimana persiapan Salahuddin, kemudian kalau bisa dijelaskan kepada kita kapan itu terjadi? Ya, jadi ada kurun waktu sekitar kurang lebih 90 atau 95 tahun, Ustaz, setelah Yerusalem tadi direbut kembali oleh oleh Bizantium, oleh Romawi Kristen. Setelah 90 sampai butuh waktu 90 atau 95 tahun, saya lupa. Kurun waktunya segitu untuk Yerusalem direbut kembali. Dan memang kalau kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi itu memang beliau itu bukan satu-satunya orang yang merintis perebutan Yerusalem itu tadi, Ustaz. Pendahulu beliau termasuk di sana ada tentunya Imam Ghazali dan dengan murid-muridnya, lalu Syekh Abdul Qadir Jalani yang ikut menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin sehingga masyarakat ketika itu bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Dan mungkin juga muridnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Betul, dan murid-murid beliau juga hingga Sultan Imaduddin Zanki dan anaknya Sultan Nuruddin Zanki dan semua orang-orang yang hidup di zaman itu ikut membantu sebenarnya. Jadi ketika kita tanya siapakah yang berhasil merebut Yerusalem setelah Umar bin Khattab, kalau kita jawab hanya Salahuddin Al-Ayyubi, saya pikir kurang adil. Tidak tepat, karena step by step itu, tangga demi tangga itu sudah dibuat oleh pendahulunya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ibarat pemain bola, striker tinggal nyundul bolanya begini aja, Ustaz. Tapi memang itu pun tidak mudah. Ketika beliau memimpin dinasti Ayyubiyah di Mesir, itu beliau butuh waktu 13 tahun. Banyak sekali partisipan yang untuk menyatukan umat muslim di sekitar Yerusalem. Jadi gini, Ustaz, ada fakta sejarah yang menarik yang menyimpulkan bahwa Yerusalem itu tidak bisa direbut kecuali daerah-daerah di sekitarnya itu sudah dikuasai dan bersatu dalam kekuasaan umat muslim. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil. Jadi ada 5 negara, Ustaz, yang sekarang ini menjadi republik masing-masing, termasuk Turki, Irak, Iran, Jordan, Mesir. 5 negara ini harus ditaklukkan dahulu, baru Yerusalem ini bisa disatukan. Dan pada waktu itu kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi itu ada di Mesir. Di Mesir. Jadi dia 13 tahun saat dia berperang. Berperang bukan melawan orang kafir,
tapi melawan pemimpin-pemimpin muslim yang bekerja sama dengan orang kafir, kafir. yang tidak mau diajak jihad, yang enggan, yang malas, itu yang dia perangi. Artinya ini yang harus kita betulkan teman-teman, bahwa terjadi peperangan antara muslim dan muslim itu bukan karena akidah, tapi karena artinya ada sesuatu yang ada peraturan, ada undang-undang yang harus diterapkan. Betul. Dalam rangka untuk menyatukan kesatuan umat Islam ini. Ini yang harus kita pahami, bahwa tidak benar bahwa Islam sama Islam berperang, tidak. Ketika satu penguasa ingin istilahnya memakmurkan atau menjaga stabil kepemimpinannya, maka pemimpin-pemimpin yang tidak, mereka yang para pengkhianat ini ya harus diperangi. Gitu, ya. Ustaz, ya. Jadi memang ini menjadi catatan merah dalam sejarah kita. Memang tidak semua pemimpin Islam ketika itu baik, ada juga yang buruk, dan yang buruk ini otomatis harus para pembangkang. Nah, pembangkang ini harus dihabisi memang, karena kalau itu mengganggu stabilitas nasional. Betul. Jadi memang harus diselesaikan intrik itu. Jadi setelah beliau Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan 5 wilayah ketika itu, Turki, Irak, Iran, Jordan, dan Jadi Mesir, negara-negara di sekitar Baitul Maqdis, ya. barulah beliau yakin ini sudah saatnya kita untuk jihad dan merebut kembali Yerusalem. Dan pada saat itu umat Islam bersatu Betul. untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, betul. Oke. Dan kira-kira peperangannya, kalau Ustaz tahu, bisa dijelaskan kepada kami berapa lama, kemudian pasukan yang disiapkan berapa? Untuk detail perangnya, mohon maaf saya agak lupa, Ustaz. Ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Memang Salahuddin Al-Ayyubi itu, kalau saya lihat, memang dia salah satu panglima muslim, panglima perang muslim yang dunia barat pun mengakui kebaikannya. Kebaikan. Artinya dia tuh betul-betul punya kedudukannya sangat dihormati. Betul, bahkan dengan musuhnya pun. Ya. Salah waktu itu Yerusalem dipimpin oleh Leonhard. Iya. Dengan Leonhard itu pemimpinnya, rajanya waktu itu Leonhard. Bahkan ketika Leonhard itu dikisahkan, Richard the Lionheart itu ketika masa perang tersebut sakit, Salahuddin tidak ingin menyerangnya, menghentikan perang tersebut, mengirim tabib. Bahkan beliau pun ikut datang ke sana mengobati dulu sampai sembuh, baru sudah sembuh, oke, kita perang lagi. Sampai sebegitunya. Makanya dunia barat, dalam catatan sejarah barat pun, Salahuddin Al-Ayyubi ini disanjung-sanjung. Betul. Artinya jadi memang beliau ini orangnya ramah, baik hati, tapi tegas. Tapi tidak rajin menabung, kan? Iya. Jadi walaupun ramah dan baik hati, tapi beliau tetap tegas untuk menegakkan syariat, mana yang hak, mana yang batil, dia tetap. Tapi ketika tidak dalam keadaan perang, ketika dia lihat musuhnya lemah, dia tidak langsung semena-mena langsung menyerang saja. Sebenarnya bisa saja ketika itu, namun beliau lebih memilih berhenti, kita bantu dulu musuh kita. Ketika kondisi sudah sepadan, siap, ayo kita mulai lagi. Bahkan saya dengar itu bahwa penyerangan Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut kembali Yerusalem atau Baitul Maqdis itu mendapat bantuan dari orang-orang ortodoks yang tertindas di sana. Betul, ya. Ya, karena yang tadi kita bicarakan, orang-orang Kristen Ortodok, orang-orang yang Bizantium ini, mereka lebih suka di bawah kepemimpinan Islam. Karena pernah merasakan Betul, itu. mereka lebih bebas beribadah. Islam tidak pernah memaksakan akidah. Ketika Islam membebaskan suatu daerah dari tirani, kejahatan, kepemimpinan dan kezaliman yang terjadi pada saat itu, umat muslim tidak pernah memaksakan akidah Islam kepada masyarakat yang ada di situ. Justru masyarakatlah yang tertarik karena melihat umat muslim, orang muslim, pemimpinnya semuanya berlaku adil. Akhirnya mereka ikhlas masuk Islam itu tanpa paksaan. Tanpa paksaan, itulah yang kemudian Islam ini punya sebuah misi, yaitu rahmatan lil alamin. Betul. Baik. Nah, setelah itu kemudian terjadi peperangan dan alhamdulillah Baitul Maqdis kembali ke tangan Muslim. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, Ustaz? Setelah itu Islam. Tadi kita sampai ke akhir di kepemimpinan Mamluk. Betul. Ya. Jadi kita langsung agak mempercepat durasinya. Jadi Sultan Ayyubiyah ini setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi memang tidak sebaik beliau, dan memang banyak yang lemah, dan kembali lagi setiap dinasti itu selalu ada
Masa turunnya. masa bangkit, masa naik ke puncak jayaannya, lalu Kejayaan, turun lagi. turun lagi. Selalu Iya, ada iya. dari mulai Umayyah, Iya. Abbasiyah, Iya, iya, Utsmaniyah pun nanti Iya, itu iya. selalu ada. Bahkan di dinasti-dinasti kecil seperti Saljuk, Iya, Zankiyah dan Nah. Ayyubiyah pun seperti itu, Zat. Jadi artinya betul ada istilah generasi itu, pertama mereka membangun, Betul. kedua penikmat, Menikmati. ketiga perusak. Mungkin. Mungkin bila Sebenarnya seperti kita itu. harus belajar dari Iya, itu. iya. Jadi jangan sampai kita masuk di generasi yang turun. Iya. Generasi perusak itu jangan sampai. Iya, Karena iya. itu tadi, Ustaz, sejarah selalu berulang. Iya. Kalaupun tidak berulang, dia akan memaksakan dirinya untuk mengulang supaya orang itu sadar. Sadar, betul. Supaya masyarakat, umat ketika itu sadar bahwasanya dulu tuh pernah terjadi seperti ini loh. Betul. Jangan sampai kamu ulangi lagi. Iya. Seperti Oke. itu, Ustaz. Sejarah kemudian runtuhlah dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah runtuh, Aha. lalu digantikan dengan dinasti Mamluk, Iya. yang tadinya mereka tentara bayaran, Dan itu masih sentral di Kairo, masih di Kairo, Ustaz. masih di Mesir ya. Masih di Mesir. Aha. Nah, selang antara perubahan antara dinasti Ayyubiyah dan Mamluk tadi, Masa reses Ah, artinya ada, ada masa ini. ada peristiwa penting juga ketika itu. Tahun 1258 Mhm. Khilafah Abbasiyah runtuh. Oh. Dinasti Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, Jadi Abbasiyah dan Seljuk. ya, Ya. termasuk di situ tentaranya Saljuk pasti. Seljuk, ya. Ketika kita bicara tentang Abbasiyah, tidak bisa dipisahkan dengan Seljuk, karena semua tentara Abbasiyah itu orang-orang Seljuk. Oke. Runtuh Abbasiyah. Runtuh diserang oleh Mongol. Mongol. Nah, ini Oleh fakta yang Bukhari harus itu. teman-teman ketahui bahwasannya benteng dari istana Abbasiyah ketika itu tidak kalah megahnya dengan benteng Konstantinopel. Allahu Sama-sama 3 lapis, Zat. Sama-sama tingginya 80 meter, bahkan Iya. di beberapa literatur sejarah itu dikisahkan bahwasanya Harun ar-Rasyid, Ya. salah satu khalifah Abbasiyah itu, beliau sering berbicara dengan burung. Ya. Karena saking tingginya benteng itu, Zat. Betul, betul. Kalau dijejer kereta kuda itu bisa 4 kereta kuda berjejer di atasnya. Jadi 4 kereta kuda numpuk ke atas begitu. Bukan, Zat, berjejer berbarengan. Oh, begini. Saking lebarnya dan tebalnya dan tingginya itu 80 meter ke atas, Zat. Ketebalan benteng, benteng itu itu sama dengan menjejerkan 4 kereta kuda. Iya. Iya. Itu Jadi pencuri tidak sebenarnya akan bisa masuk. mustahil untuk Diruntuhkan. diruntuhkan oleh Mongol kalau tidak ada orang dalam yang membukakan pintu gerbang. Oh. Jadi ada salah satu perdana Jadi ada menterinya pengkhianat, Abbasiyah ya, ketika tetap, itu ya. orang Syiah, Ustaz. Oh, karena pernah dijatuhkan di Mesir itu. Betul. Mungkin ada sakit hati. Iya. Jadi ketika Fatimiyah hancur tadi, yang di Safawi itu ada dinasti Safawi itu Syiah juga. Iya. Itu juga mereka belum hancur, yang hancur hanya Fatimiyah yang di Mesir. Hanya lembaganya Betul, dan yang orang hilang. Syiah ini karena mereka punya akidah apa namanya yang berbohong itu takiyah. Tapi ya. Takiyah, jadi mereka ini bisa menyusup kemana-mana, pura-pura Iya, iya. baik, pura-pura Munafik, mendukung, ya. betul munafik. Betul. Pintu gerbangnya dibukakan, Hulagu Khan menyerang, hancur, singkat cerita hancur, runtuh. Khalifah yang terakhir Al-Mutawakkil Allah yang ketiga, beliau kabur Dinasti Abbasiyah itu. dari dinasti Abbasiyah, beliau kabur menuju ke Kairo dan dilindungi oleh dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk. Hingga akhirnya secara tidak langsung karena khalifah berada di Mamluk, otomatis kekuasaan pindah dari Iya, Baghdad ke Mamluk. ke Mesir. Mesir, Dan tapi kemudian- tetap berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah Abbasiyah. Al-Mutawakkil tadi. Al-Mutawakkil. Tapi Al-Mutawakkil sudah tidak punya kekuatan, Ustaz. Karena Saljuk kekuatan Mamluk. pada waktu itu Saljuk Saljuk berada di wilayah berbeda. berbeda. Saljuk ketika itu ada di Iran, Isfahan, dan di Saljuk Rum yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Keykubat Pada waktu itu. pada waktu itu. Ya. Nah, Khalifah terakhir Abbasiyah melarikan menyelamatkan diri. Iya. Kalau lari kayaknya nggak enak. Kan? Iya. Itu seperti kita lari dari kenyataan ini. Ya kan? Janganlah menyelamatkan diri ke Mamluk, Iya. minta apa istilahnya kalau Bantuan. zaman sekarang ya perlindungan ya. Kemudian pada waktu itu sebetulnya di waktu yang sama. di waktu yang sama. Saljuk itu juga mengembangkan mungkin Gini, Ustaz. pemerintahannya. Jadi sebenarnya runtuhnya Abbasiyah tadi berpengaruh terhadap kekuatan Saljuk juga. Iya. Karena ketika itu Mongol satu-satunya bangsa terkuat
kuat di dunia ketika itu. Oh, Lagu Khan gitu. Dengan Hulagu Khan, Genghis Khan, ada siapa namanya, Kublai Khan, Kubilai Khan. Tapi tidak termasuk Salman Khan tuh. Mongol memang waktu itu pasukan yang paling ditakluki. Bahkan orang-orang Kristen Eropa pun takut. Tidak hanya orang Islam saja, Oke. Kristen Eropa pun takut dengan mereka, Ustaz. Mereka. Oke. Jadi intrik-intrik, kadang-kadang Islam itu bersatu dengan orang-orang Kristen untuk mengusir Mongol, itu juga pernah terjadi. Oh, terjadi. Artinya ada kesepakatan antara Iya, karena musuh bersama. Oh, Musuhnya dari musuhku adalah teman. Ya, Itu, San. Musuhku dari musuh. Musuhnya dari musuhku itu teman. Adalah teman, tapi kamu temanan. Baik, lanjut kemudian tadi ke siapa? Ya, jadi gini, Zat. Abbasiyah itu Berbarengan dengan itu, runtuhnya Baghdad itu berbarengan juga. Jadi ketika Allah menakdirkan Khilafah Abbasiyah ini runtuh, di saat itu pula Allah menakdirkan lahirnya seseorang pemimpin yang nanti akan mendirikan dan mengumpulkan umat Islam lagi, menyatukan umat Islam, pendiri dinasti Turki Utsmani. Jadi Osman Ghazi lahir ketika runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. sangat menarik, teman-teman. Pembahasan kita semakin panas dan itu yang menghangatkan cuaca dingin di Sultan Ahmed Square ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut.